Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi bareng sama saya di sini ya teman-teman. Oke, jadi saya tadi sudah buka-buka di kolom komentar di channel Praktisi Forex ini teman-teman. Saya ketik kata margin call, itu ternyata banyak sekali yang membahas tentang margin call dan juga teman-teman masih banyak juga teman-teman trader yang masih ngalamin margin call di tahun 2025 ini. Wow, ini udah tahun 2025 ya. Bentar lagi tahun 2026 loh. Apalagi buat teman-teman yang sudah trading lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun, kok masih MC mulu, masih depo mulu. Emang nggak sayang duitnya bro? Sayang dong duitnya gitu. Jadi kalau teman-teman masih mau terus seperti itu, mendingan kalian jangan trading gitu. Sayang duitnya, karena sampai kapanpun kalau kalian nggak berubah gitu, kalian akan terus menghabiskan uang gitu. Uang berapapun itu bisa habis di market teman-teman. Oke, di sini saya bersyukur juga sih. Misalkan di sini ada contoh ya, berkat nonton channel Praktisi Forex ini bisa bertahan dan nggak margin call, itu ada juga beberapa. Tapi ada juga teman-teman yang masih ngeluh ya, dimana dia masih MC mulu gitu. Mas, berapa lama memulihkan mental karena MC ini? Ini baru terjadi, komennya 3 bulan yang lalu ya. Dan masih banyak juga ya di sini teman-teman. Sekarang saya tahu dia MC terus ya. Di sini teman-teman ya. Oke. Banyak teman-teman komentar-komentar yang masih mengaku sering margin call. Oke, di video ini teman-teman saya akan berikan 3 kunci penting ya untuk teman-teman bisa berhenti margin call. 3 kunci penting. Jadi kalau teman-teman nggak paham 3 kunci ini, mau sampai kapanpun teman-teman akan tetap margin call, akan tetap deposit terus, dan uang teman-teman akan tetap habis terus. Oke, 3 kunci penting. Kita akan bahas langsung satu persatu, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya ya teman-teman ya. Dan di XM ini masih ada yang namanya bonus deposit 50% sampai dengan $500. Jadi ketika teman-teman melakukan deposit di akun standar itu bisa dapat bonus deposit ya sebanyak 50% maksimal $500. Caranya gampang sekali, teman-teman tinggal buka akun di broker XM ya. Kemudian teman-teman verifikasi akun, melakukan deposit, dan kalian tinggal klaim bonusnya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek langsung link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, untuk berhenti margin call adalah kunci yang pertama ini, jangan judi di market gitu. Ini teman-teman, banyak sekali orang yang wah ngapain bro trading, padahal lagi gambling. Itu banyak sekali. Ciri-cirinya apa? Dia nggak nggak manajemen resiko. Ya istilahnya ya, ini ada duit nih 500.000, deposit sekalian, kalau dapat banyak-banyak sekalian, kalau rugi habis sekalian. Jadi jangan judi di market bro. Kalau kalian kebiasaan seperti itu ya, deposit sekian, kalau jadi banyak-banyak sekalian, kalau habis-habis sekalian, ya jadinya kalian bukan jadi banyak sekalian, bukan. Kalian akan mengalami siklus yang namanya depo MC terus bro, sampai tahu-tahu kalian habis banyak banget ya. Jadi jangan judi di market. Lalu gimana caranya biar nggak judi di market? Ya pakailah manajemen resiko. Nah di sini saya akan bahas cara untuk tidak judi di market. 1, dijaga. Mungkin teman-teman ada yang bosen dengar ini, tapi kalau teman-teman nggak bisa jaga sampai kapanpun ya percuma. Itu apa? Ukuran lotnya ya, kemudian pembatasan rugi atau SL. Kalau lotnya kecil, udah lotnya kecil dikasih SL, ya nggak bakalan margin call gitu. Sampai kapanpun ya awet aja. Orang lotnya kecil, tradingnya pakai SL mulu gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan judi di market adalah entry dengan teknik, bukan dengan feeling. Bukan cuma ini udah tinggi nih, sell udah rendah nih, baik, enggak bro. Gitu, entry lah dengan teknik. Ya belajar teknik yang baik
gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah punya sistem. Sistem ya sama aja sih dengan teknik. Tapi kalau sistem itu secara keseluruhan ya, dari kebiasaan teman-teman, ya planning teman-teman, ya berpikir jangka panjang kayak gitu. Kalian kemaslah dengan baik teman-teman. Ya, jadi jangan judi di market. Kalau kalian masih suka tebak-tebakan, kalian masih suka full margin, kalian masih suka naikin lot yang segede-gede mungkin, ya kalian sampai kapanpun masih akan margin call. Jadi pesan saya itu teman-teman, jangan judi di market. Kalau teman-teman judi di market sudah pasti habis uang kalian, berapapun uangnya. Oke, yang kedua yang langsung aja ya teman-teman. Yang kedua adalah realistislah dengan modal kalian. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia trading, kita itu harus realistis teman-teman. Realistis itu gimana? Kita harus menyesuaikan antara target dengan modal kita gitu. Kalau teman-teman targetnya per bulan, katakanlah ya, per bulan 10 juta rupiah itu berapa dolar sih? Sekarang 10 juta itu cuma 600 dolar ya. Kalau target per bulan itu 600 dolar, itu kalian nggak bisa dapetin 600 dolar ini dengan modal yang kecil gitu. Ya, realistisnya adalah mungkin ya bisa dengan minimal 6.000 dolar atau di atasnya. Di atasnya. Atau lebih dari 6.000 dolar gitu. Bisa 8.000 dolar, bisa 10.000 dolar gitu. Akhirnya kata realistis itu ketemu gitu. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau teman-teman tidak realistis, modalnya kecil ya, modal kecil pengen dapatnya gede ya, ya akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa gitu teman-teman. Akun kalian untuk menahan keinginan kalian ini. Kenapa? Karena pasti pakai lot yang gede kayak gitu. Gini teman-teman semuanya, ini biasanya yang margin call mulu itu adalah orang-orang yang modal kecil. Ya, saya paham. Meskipun ada juga orang-orang yang modal gede tapi lebih jarang. Modal kecil itu teman-teman tak kasih tahu ya. Itu hanya untuk belajar. Tak kasih tahu kuncinya di sini. Belajar apa? Satu, belajar bertahan. Kedua, belajar entry yang benar. Ya. Ketiga, belajar jam terbang ya, jam terbang di market. Jadi modal kecil ya, ini nggak bisa untuk make money. Ini teman-teman kuncinya. Jadi yang salah itu banyak orang trader retail yang menggunakan modal kecil tapi mau langsung ke sini gitu, mau langsung make money, nggak bisa coy. Nggak bisa. Jadi modal kecil gunain aja untuk belajar. Saya sudah pernah ini ya teman-teman contohin. Oh ya, sekarang saya punya modal 200 dolar nih. Ya, 3 juta. Katakanlah teman-teman yang kerja ya dari gaji UMR kalian sisihin 200 dolar. Ini untuk apa sih 200 dolar? Ini bukan untuk mencari uang teman-teman. Tak kasih contoh ya, langsung prakteknya ya. Oke, saya deposit 200 dolar. Saya mau belajar 200 dolar ini untuk apa? Untuk bertahan dulu. Bertahan dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, ini contoh yang benar. Nah, selama 6 bulan sampai 1 tahun ini saya sambil nabung ya, nabung dari kerjaan dan lain-lain. Nah, 200 dolar ini harus bertahan 6 bulan sampai 1 tahun untuk belajar apa? 1, belajar cara entry yang benar. Kan bisa ini buat belajar kan bisa 0,01 lotnya. Udahlah teman-teman, kalian jangan nargetin uang dulu. Kalian harus paham dulu cara entry yang benar. Yang kedua apa? Belajar latih psikologi. Biar sabar, biar disiplin, itu penting sekali teman-teman. Nah, ketika nanti setahun kok teman-teman ternyata bisa bertahan dengan 200 dolar ini, biarpun nanti di akhir tahun cuman jadi katakanlah 200 sampai jadinya cuma 300 gitu.
nggak apa-apa, teman-teman sudah bisa di sini, sudah punya ini. Nah, kalian kan bisa nanti di tahun kedua ya sambil nabung ini, ya ternyata kalian bisa ngumpulin $500. Nah, dengan modal $500 kalian sudah punya modal ini. Oh ya, saya sudah bisa entry, psikologi saya sabar, ini tahun kedua. Lanjutin lagi teman-teman di tahun kedua, mulai dari $500 sama teman-teman, lot yang disiplin ya, entry yang disiplin. Ya, tekniknya terus diuji ya. Akhirnya apa? Sambil kalian nabung juga, akhirnya kalian masuk ke tahun ketiga gitu. Tahun ketiga kalian mulai itu punya $1.000 dari tabungan kalian kerja dan lain sebagainya. Ini tahun ketiga katakanlah. Gak apa-apa, ini terusin ya, lot disiplin, entry disiplin, teknik terus diuji ya. Sampai pada tahun keempat di mana kerjaan kalian dan lain-lain uangnya sudah agak banyak, kalian punyalah modal $3.000. Nah, ini di sini kalau untuk orang Indonesia mungkin ya, untuk nargetin mulailah dapatlah dikit-dikit gitu ya. Di tahun keempat ini per bulannya katakanlah $200. Nggak apa-apa di tahun kelima. Nah, ini baru teman-teman, kalian mungkin punya ya $5.000. Di sini kalian mungkin ya bisa per bulannya bisa sampai $500. Karena apa? Kalian dari teknik sudah teruji, kesabaran sudah teruji dan lain sebagainya. Ya, dengan modal 5.000 saya yakin sudah mulai bisa menghasilkan. Sambil kalian nabung lagi sampai kalian punya tahun-tahun yang selanjutnya ya. Mungkin di tahun ke-7 ya katakanlah. Kalian punya $10.000 ya. Nah, di sini baru kalian di fase make money. Emang sepanjang itu, Bro, proses untuk menghasilkan uang dari trading. Makanya saya dari tahun 2016 itu bisa menghasilkan itu dari tahun 2021. Belajar saya lama karena belajarnya nggak ada yang ngingetin kayak gini ya, jatuh bangun sendiri dan lain sebagainya. Memang perjalanannya panjang teman-teman, baru kalian make money ya. Dengan modal 10.000, dengan teknik yang sudah kalian uji bertahun-tahun, sudah kalian lakukan, dengan disiplin yang sudah kalian jalani, dengan mental yang sudah kalian bentuk, akhirnya dengan modal 10.000 kalian bisa ngasilin $500 sampai $1.000 per bulan. Gitu teman-teman. Nah, kalian kompon lagi baru bisa. Ini khusus untuk teman-teman yang masih muda ya, santai aja bro. Suatu saat ketika kalian sudah megang $20.000 ya, itu enak, kalian sudah punya tekniknya, kalian sudah punya disiplinnya, kalian sudah punya mentalnya, sehingga apa? Kalian bisa ngolah uang yang gede dengan prosentase 5% aja itu sudah mulai kerasa tiap bulannya. Apalagi kalau kalian sama seperti saya. Kalau saya itu punya banyak penghasilan, biar tradingannya lebih santai teman-teman. Oke ya, jadi itu tips yang kedua teman-teman, realistislah dengan modal gitu. Dan tips yang ketiga nih teman-teman ya, ini yang terakhir ya, lebih yang penting itu akun awet bro. Dalam dunia trading ini hal yang paling penting itu adalah akun kita awet gitu ya. Fase-fase bagi seorang trader kan pernah saya jelasin ya di video yang mana itu, saya lupa, yang jelas saya pernah jelasin ya. Fase-fase seorang trader itu yang pertama itu harus bisa bertahan. Fase pertama dulu ya. Jadi nggak ngasilin duit banyak nggak masalah. Yang penting akun kalian awet dulu teman-teman. Contoh ya, kalian Januari ini dari start dari $500 misalkan. Januari, ternyata Januari ini loss profit terus ya ternyata. Karena belum benar gitu tekniknya. Di akhir bulan ternyata tinggal $450, nggak apa-apa. Yang penting akun kalian masih ada gitu loh. Kalau akun kalian $500 jadi 1.000, jadi 1.500, balik lagi 1.000, terus margin call, percuma karena di Februari sudah nggak ada gitu loh.
akunnya sudah tewas, harus deposit lagi gitu, sayang duitnya. Jadi akhirnya apa, ternyata Februari balik ke $500 lagi. Ini kan yang startnya ya, nggak apa-apa gitu, start 500 kok Februari masih 500, tapi teman-teman sudah masuk keluar market, nggak masalah. Yang penting akun kalian awet. Kalian akan ketemu masa di mana kalian buy, tahu-tahu terbang, sell tahu-tahu nyungsep. Itu kalian akan ketemu masa-masa itu asalkan kalian akunnya awet. Kalian pasti akan ketemu deh momen-momen emas kayak gitu, di mana ya tahu-tahu jadi $600. Ya, kalau rugi sudah jelas kan, sudah jelas kita batasin. Tapi kalau profit itu yang sesuatu yang seperti rahasia yang kadang-kadang itu nyenengin gitu loh teman-teman. Kalau rugi kan udah jelas. Oh ya, sekali trading misalkan modal 500 saya batasin sekali trading $5. Lotnya kecil aja 0,01 gitu. Gitu. Nah, yang penting awet gak apa-apa. Oh iya, awal tahun $500, ini Maret jadi 600 gak apa-apa. Nanti April kalian lanjutin lagi. Yang penting awet akunnya. Setiap trading dikasih SL ya. Kayak gitu teman-teman. Kalau kalian sudah bisa bertahan berbulan-bulan, tidak MC April ya, Mei, Juni, Juli kalian tidak MC, Agustus kalian secara otomatis di sini teman-teman ada satu hal yang terbentuk ya, itu otomatis di sini bisa entry dengan benar. Kalau kalian akunnya awet, lama-lama kalian bisa entry dengan benar. Nggak percaya buktiin aja sendiri gitu. Kalau kalian masih margin call ya kalian nggak akan bisa sampai di sini gitu. Itu jadi fase awal bagi seorang trader itu bukan langsung menghasilkan uang, bukan, tapi harus bisa bertahan dulu gitu. Contohnya ya yang saya katakan tadi.